Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2576 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Roma pasal 5 ayat 1 sampai ayat 8. Di bawah perikop hasil pembenaran. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Amin firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan ini meneguhkan kita semua bahwa kita semua yang percaya kepada Yesus, kita semua telah dibenarkan bukan karena perbuatan agama kita, bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena kita banyak uang, sudah banyak memberi sumbangan donasi kepada gereja, kepada hamba Tuhan. Kita dibenarkan bukan karena itu, tapi dibenarkan karena iman percaya kita kepada Kristus Yesus Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita dibenarkan bukan berarti Tuhan kompromi dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Bukan. Kita dibenarkan karena kita percaya pada Tuhan Yesus yang dulunya kita berdosa. Tuhan ajar kita supaya kita hidup dalam kebenaran. Amin. Betul masa lalu kita penuh dengan dosa. Betul masa lalu kita gelap, jahat. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita hidup di bawah pimpinan oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus itu yang akan menuntun membimbing kita yang tadinya tidak benar. Roh Kudus mengajar kita untuk hidup dalam kebenaran. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang dulunya hidup dalam dosa, tapi setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, dosa-dosa kita dihapus, dosa-dosa kita diampuni. Dosa dan pelanggaran kesalahan kita ditutup oleh Tuhan. Amin. Dan kita yang sekarang percaya pada Tuhan Yesus hidup dari kebenaran. Karena kita semua sudah dibenarkan oleh darah Yesus Kristus Tuhan. Amin. Haleluya. Ayat 2 perhatikan. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan
Allah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang sudah dibenarkan, ya saudara dan saya, kita semua yang sudah dibenarkan memiliki akses masuk kepada kasih karunia itu. Amin. Haleluya. Dan saya yakin dan percaya orang yang sudah dibenarkan hidupnya pasti mengalami damai sejahtera. Amin. Bukan berarti tidak ada masalah. Betul ada masalah, ada tantangan, ada pergumulan. Tetapi kita hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Amin. Kita tidak hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Walaupun ada dalam kehidupan kita banyak sekali pergumulan. Tapi kita yang sudah dibenarkan mengalami damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Orang yang sudah dibenarkan karena iman bukan berarti tidak mengalami proses. Saudara, hari ini kita akan belajar orang yang dibenarkan karena iman akan mengalami proses kehidupan untuk menerima apa? Kemuliaan. Amin. Tadi kan kita memiliki akses untuk masuk dalam kasih karunia. Dan saudara, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita supaya kita menerima kemuliaan Allah. Apa proses orang yang telah dibenarkan karena iman? Yang pertama, lihat ayat 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Haleluya. Proses yang pertama, kesengsaraan atau penderitaan. Saudara yang sudah dibenarkan karena iman harus rela menderita. Saudara, saya menangkap di sini bahwa orang yang ikut Tuhan, yang sudah dibenarkan karena iman kepada Kristus Yesus Tuhan, harus kuat mental. Amin. Harus kuat mental, saudara. Karena kalau saudara nggak kuat mental, saudara akan terbuang. Saudara harus kuat mental, ikut Tuhan ya harus menderita. Saudara yang dikasih Tuhan, banyak pengajaran-pengajaran sesat yang berkembang di kalangan gereja sekarang ini. Bahwa mengikut Tuhan pasti sukses, pasti kaya, pasti semua masalahmu aman, beres, tuntas. Saudara yang dikasih Tuhan, saya mau katakan bahwa mengikut Tuhan kita harus rela menderita, harus pikul salib. Saudara perhatikan, Yesus datang ke dalam dunia ini, saudara, dia menderita. Jadi kalau saudara menderita karena Yesus, itu alkitabiah. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengikut Tuhan kan harus pikul salib, harus rela menderita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau di gereja saudara diajarkan, diberi makan yang lembut-lembut, saudara di saat saudara mengalami persoalan pergumulan yang berat, saudara gak akan kuat. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, bertumbuhlah di gereja di mana hamba Tuhan menegur saudara ketika saudara mulai melenceng dari kebenaran. Ketika saudara mulai meninggalkan iman, lalu hamba Tuhan menegur saudara dengan keras. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu berarti Tuhan mau saudara ada di sana untuk saudara bertumbuh. Jangan tertipu dengan semua sandiwara yang berkembang sekarang ini. Banyak saudara serigala berbulu domba yang kelihatannya bagus, kelihatannya nyaman, tapi pada akhirnya dia akan menerkam saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita, orang-orang yang sudah dibenarkan harus mengalami proses Tuhan, harus rela menderita. Amin. Saudara siap menderita? Kalau saudara menderita karena Yesus, itu satu kehormatan. Karena Yesus saudara mungkin dikucilkan. Karena iman saudara kepada Yesus Kristus, saudara tidak naik jabatan, tidak naik pangkat. Karena iman saudara kepada Kristus Yesus Tuhan, saudara tidak mendapat warisan, saudara ditolak. Di masyarakat saudara dibuang. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan bersedih hati. Saudara harusnya bersyukur. Karena apa saudara? Karena yang saudara alami itu sudah alkitabiah.
Orang ikut Yesus harus menderita, sengsara. Kesengsaraan itu, saudara, membawa kita pada proses yang kedua. Apa itu? Ketekunan. Sudah perhatikan bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Saudara, saya tangkap di sini bahwa ketekunan itu bicara konsisten. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara tidak tekun, maka saudara akan berontak. Saudara akan lari dari panggilan. Saudara akan meninggalkan iman saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, semuanya diuji dari sengsara tadi. Orang-orang yang sungguh-sungguh ikut Tuhan akan teruji di tahap ujian yang pertama tadi, kesengsaraan. Mereka lolos dari kesengsaraan, ada proses yang kedua, ketekunan itu. Apakah mereka konsisten ikut Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus? Apakah mereka mau tetap setia ikut Tuhan atau di tengah jalan mundur? Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu kami layani ada banyak orang lokal percaya Tuhan Yesus. Tapi ketika mereka mengalami ujian yang berat, mereka satu persatu mulai meninggalkan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hanya sedikit saja yang konsisten, yang tekun. Walaupun mereka mungkin dicibir, ditolak, dihina, tapi mereka tetap tekun. Amin. Saudara, Tuhan mau orang percaya itu ya tekun. Jalani semua proses Tuhan itu dengan setia, konsisten. Haleluya. Saya percaya saudara yang dikasihi Tuhan, di antara 10 ya paling hanya 1-2 yang bertahan. Saya yakin dan percaya saudara adalah orang-orang yang tekun, tetap setia. Amin. Ikut Tuhan, tetap setia melakukan firman Tuhan, tetap setia mengikuti renungan pagi mengudara ini. Oh haleluya, saudara adalah orang-orang yang tekun, tetap setia, konsisten. Amin. Yang ketiga saudara, dari ketekunan tadi naik lagi ke tangga yang ketiga, tahan uji. Perhatikan ayat 4. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Haleluya. Dalam terjemahan yang lain, tahan uji ini diartikan karakter. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah ujian yang akan mengubah kehidupan saudara. Yang tadinya mungkin saudara sebelum mengenal Tuhan, saudara buas, saudara ganas. Tapi setelah saudara diproses melalui kesengsaraan itu titik nol kita, saudara. Kita betul-betul menderita di sana, itu justru kita semakin tekun karena kita berjumpa dengan Tuhan ketika kita mengalami kesengsaraan. Di sana ada penyerahan total hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat kita tekun, otomatis karakter kita akan berubah. Amin. Yang tadinya ganas, buas, saudara galak, Tuhan akan ubahkan di tangga yang ketiga ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau karakter saudara berubah. Biarlah karakter Kristus itu yang memenuhi, yang menguasai dalam kehidupan saudara. Sehingga orang melihat kaget saudara, melihat saudara berubah. Amin. Ada banyak orang Kristen ular saudara. Sekarang berubah, ya tapi gak ada perubahan. Sama seperti ular, hanya ganti kulit, tapi ya tetap ular saudara. Kita harusnya hidup sama seperti dengan metamorfosis kupu-kupu. Dari ulat, dia metamorfosis jadi kepompong. Dari kepompong itu, kemudian jadi kupu-kupu yang indah. Amin. Saya perhatikan ada perubahan yang sangat-sangat signifikan di sana. Dari ulat berubah jadi kupu-kupu. Amin. Saudara dengar ini baik. Tuhan mau saudara berubah. Amin. Sehingga dalam kehidupanmu itu jadi berkat. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang Kristen di luar sana yang kehidupannya tidak berubah. Rajin gereja, tapi masih tetap melakukan kejahatan. Masih hidup dalam dosa.
Sudah seharusnya kita berubah. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, buat apa pelayanan kita hebat? Punya banyak jemaat, punya banyak jaringan pelayanan, tapi karakter tidak berubah. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau saudara jadi berkat. Kalau saudara berubah, memiliki karakter Kristus, sudah pasti kehidupanmu jadi berkat. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang Kristen di luar sana bukannya jadi berkat, justru jadi berat bagi orang-orang di sekitarnya. Saudara dan saya harus jadi berkat. Amin. Hidup kita harus berubah. Karakter Kristus biarlah ada dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita naik ke tangga yang keempat. Perhatikan ayat 4 di sana. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Yang keempat, saudara, proses orang yang telah dibenarkan karena iman, mereka memiliki pengharapan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini berkata bahwa pengharapan itu tidak mengecewakan kalau pengharapanmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Pengharapan kita ini kan bersifat kekal, saudara. Kita berharap bahwa satu hari nanti kita masuk dalam kerajaan surga, hidup dalam kekekalan, turut memerintah bersama dengan orang-orang percaya. Amin. Dalam kerajaan surga. Oh, haleluya. Itu pengharapan kita. Dan pengharapan kita yang sudah dibenarkan karena iman kepada Kristus Yesus Tuhan tidak akan mengecewakan. Memang keadaan di sekeliling kita mungkin banyak yang mengecewakan. Orang-orang yang kita andalkan, yang kita harapkan, tapi ternyata mereka tidak sesuai dengan harapan kita. Saudara, saya mau katakan, berharaplah kepada Tuhan, saudara tidak akan pernah dikecewakan. Orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang sudah dibenarkan karena iman, tidak akan mengandalkan manusia. Tidak akan berharap kepada pejabat, kepada orang kaya, kepada anggota dewan, tidak. Tidak berharap kepada orang tua, tidak. Dia berharap hanya kepada Tuhan. Bahwa pertolongan kita datang daripada Tuhan. Amin. Kalau Tuhan pakai orang-orang di sekitar kita untuk menjadi jawaban doa kita, ya puji Tuhan. Bukan karena kita ngemis ke sana kemari. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang berharap kepada Tuhan, dia akan melihat pertolongan, mujizat, karya Tuhan yang heran dan ajaib. Dia akan alami, dia akan rasakan, dia akan terus menikmati dalam kehidupan. Orang-orang yang berharap kepada Tuhan akan dipenuhi dengan mujizat demi mujizat. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya orang yang telah dibenarkan karena iman, dia berharap hanya kepada Tuhan. Naik ke tangga yang kelima. Sudah perhatikan ayat 5 di sana dikatakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya orang yang telah dibenarkan karena iman, dari pengharapan tadi dia naik ke tangga yang berikut, kasih. Amin. Dia semakin mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatannya. Dan dia mengasihi sesama manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak sekali orang yang hanya fokus kepada Tuhan, dia mengasihi Tuhan, tetapi orang-orang di sekitarnya tidak merasakan kasih Tuhan itu. Saudara bertobat. Saudara dengar ini baik-baik. Tuhan mau saudara mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesamamu manusia. Jangan sampai orang menyebut saudara orang munafik. Sama seperti dengan ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang hanya fokus kepada Tuhan, tetapi mengabaikan kasih yang kedua, kasihlah sesamamu manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih itulah salib. Hubungan vertikal kita dengan Tuhan, dan ingat, Tuhan mengajarkan kita
memiliki hubungan yang baik dengan sesama kita. Kasihi mereka. Ada banyak orang fokus beribadah tetapi masih menyimpan kesalahan orang, masih benci, masih kepahitan, masih kecewa dengan orang, masih sulit untuk mengampuni, masih ada dendam, masih ada iri hati kepada sesama dan sebagainya. Saudara dengar ini baik-baik. Tuhan mau saudara memiliki tangga yang terakhir itu, kasih. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya, kalau kita memiliki kasih, maka tidak ada saudara pikiran jahat kepada sesama. Pasti kita akan semakin mengasihi orang, sama seperti Tuhan mengasihi kita. Yang sudah beberapa kali buat dosa, yang terus jatuh bangun, tapi Tuhan terus menerima kita apa adanya. Tuhan memberi kita pengampunan. Demikian juga dengan kita, harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama kita, manusia. Jangan sampai saudara, hewan kita sayang, perawatannya kita rawat dia, bawa ke salon saudara, kasih makan lebih mahal daripada beras. Saudara yang dikasihi Tuhan, hewan kita sayang saudara, tapi sesama kita manusia, kita saling membenci. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu menandakan saudara tidak ada kasih dalam diri. Saudara sama hamba Tuhan masih ada dendam, masih ada sakit hati, bertobat. Saudara yang dikasihi Tuhan, puncak dari anak tangga ini saya lihat kasih. Hari ini kita belajar proses orang-orang yang telah dibenarkan karena iman. Dia di tangga yang pertama menderita dulu kesengsaraan, naik ke anak tangga yang kedua ketekunan, konsisten, setia, naik tangga yang ketiga tahan uji, yaitu rubah karakter, biarlah karakter Kristus yang ada dalam hidup kita. Dari tahan uji naik ke tangga yang keempat, pengharapan, dan yang terakhir anak tangga yang kelima, kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saya boleh simpulkan, menjadi orang yang dibenarkan karena iman itu harus kuat, harus tahan banting, harus setia dan fokus kepada Tuhan Yesus. Amin. Sehingga saudara akan terus naik ke anak tangga dari yang pertama sampai seterusnya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sungguh memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.